Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Saya di sini ingin mempresentasikan dari mata kuliah saya, yaitu perkembangan peserta didik, yang dimana saya ingin menjelaskan bab 3, ya, di mana bab 3 ini berisi prinsip-prinsip perkembangan. Nah, diurai prinsip-prinsip perkembangan, adapun prinsip perkembangan pada anak yang terdapat ada 9 poin, yaitu prinsip kesatuan organisasi, prinsip tempo dan irama perkembangan. Ketiga, tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum atau relatif sama. Keempat, prinsip interaksi. Kelima, prinsip kematangan. Keenam, setiap proses perkembangan terdapat hasrat. Ketujuh, fungsi fisik tidak timbul secara berturut-turut, tetapi secara bersamaan. Kedelapan, perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Yang terakhir adalah pertemuan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan secara sadar. Nah, yang pertama itu prinsip kesatuan organisasi, yang dimana anak merupakan suatu kesatuan perkembangan antara fungsi yang satu dengan yang lain saling berpengaruh. Tiap-tiap fungsi tadi mempunyai arti apabila ditinjau dari keseluruhannya. Contoh, perkembangan bahasa anak yang merupakan suatu kebulatan artinya kita tidak boleh meninjau perkembangan bahasa saja, tetapi perkembangan sebelumnya juga harus diperhatikan, seperti menguasai kata-kata, kalimat, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu prinsip tempo dan irama perkembangan, di mana prinsip ini menekankan bahwa tiap-tiap individu mempunyai tempo dan irama yang berbeda-beda di dalam perkembangannya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang ketiga, mana meskipun individu merupakan tempo dan irama perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya, akan tetapi individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan yang umum. Nah, prinsip keempat, prinsip interaksi. Prinsip ini antara pembawaan dan lingkungan saling berpengaruh di dalam perkembangan anak. Misalnya, anak mempunyai bakat yang baik, tetapi karena hidup dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, maka anak belum tentu bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya yang kelima, prinsip kematangan dan setiap proses perkembangan terhadap hasrat untuk berkembang. Nah, prinsip kematangan di sini adalah usaha belajar atau pendidikan yang diberikan oleh pendidik sangat tergantung pada kematangan anak. Artinya, dalam mendidik anak, orang tidak dapat memaksakan materi pendidikan yang melebihi batas. Nah, prinsip keenam itu mempunyai 2 poin. Yang pertama, mempertahankan diri, adanya keinginan untuk makan, minum, dan istirahat merupakan keinginan untuk mempertahankan apa yang sudah ada. Poin kedua itu mengembangkan diri, adanya keinginan untuk bergerak, bermain, mengadakan eksplorasi, dan sebagainya merupakan hasrat untuk mengembangkan apa yang sudah ada. Nah, prinsip ketujuh itu contoh dari prinsip ketujuh adalah menulis surat merupakan kegiatan yang melibatkan fungsi ingatan, fungsi pikiran, fungsi perasaan, fungsi gerak, dan sebagainya secara bersamaan, hanya pada waktu yang tertentu. Salah satu fungsi kelihatan menonjol sehingga nampak berurutan. Yang kedelapan, perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Dengan bertambahnya umum, perkembangan anak akan semakin maju pula, sehingga terjadi proses disebut diferensiasi dan integrasi. Contoh, bayi memiliki gerak-gerak yang tidak teratur dengan bertambahnya umur. Gerakannya makin dipisahkan. Misalnya, tangan saja dan gerakan makin dapat dikoordinasikan. Misalnya, koordinasi gerak tangan dan kaki. Yang terakhir adalah pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan dilakukan secara sadar. Hal ini disebabkan pertumbuhan perkembangan bukan hanya merupakan proses yang timbul dengan sendirinya, tapi juga terpengaruh dari luar. Karena itu, mencapai perkembangan yang normal, pengaruh ini harus diberikan secara sadar dan ternyata. Dan itulah hasil dari presentasi saya. Ya, NIM saya yaitu 192904215.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.